Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, kebaikannya yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, sambil biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari segenap kaum wanita katakan haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan, terima kasih, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari segenap kaum pria katakan
kami bersyukur Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Sesuai dengan pujian ini, siapa kami Tuhan? Sehingga Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Bahkan Kau memberkati kami, bahkan Kau melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau menganggap kami begitu berharga. Sehingga pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu nyata kami rasakan saat ini Tuhan. Dengan apa kami mau membalasnya ya Bapa? Selain pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami, berikan kami sukacita untuk kami menaikkan pujian syukur kami ya Bapa ke hadirat-Mu. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur karena ada beberapa saudara-saudara seiman kita yang dari jauh boleh kembali datang, mudik ya istilahnya, bersama-sama berbakti di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tak syukuri uripku ing ngarsane Gusti. Haleluya. Bye.
Yesus selama-lamanya. Karena hidup kekal hanya Yesus yang memberi. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri, katakan dia Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berkati di hari, mari berkati hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan iman, tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru bagi kami Tuhan. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari sama-sama angkat jempolnya, katakan Yesus baik. Amin. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya beri kesempatan kor kaum pria memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum pria. Kita harus ingat bahwa hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berikan persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Selalu
dengan kasih Kristus, Bapak Yonatan berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Jadi panutan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus atas semua yang terjadi dengan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Selamat datang kepada saudara-saudara kita yang dari jauh, yang mudik, pulang kampung, dan juga beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, maupun jemaat Tuhan yang selalu pulang kampung, ya, karena tinggalnya di kampung ini. Tuhan memberkati kita bersama. Ada pengumuman, minggu depan ada undangan Paskah BKSG di Gedung Cindewilis, Kecamatan Pakis Haji, pukul 3 sore. Ya, jadi jamnya selalu berubah-ubah, ya, dari jam 5, jam 4, sekarang jam 3. Bagi jemaat yang mau ikut, silakan mendaftar di grup gereja. Dan tanggal 1 Mei, hari libur, ada ibadah wanita Serayon 1 di GPDI Senggreng jam 9. Jemaat yang mau mengikuti bisa mendaftar di Ibu Jili. Dan ada lomba menghias tumpeng, ini tidak wajib. Tapi kalau jemaat mau mengikuti dengan biaya 150.000, kita bisa mengambil dari uang kas wanita. Kalau mau mengikuti menghias tumpeng, kalau tidak pun tidak apa-apa. Ya, nanti kalau banyak kita bisa mencarter mobil atau membawa kendaraan sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan untuk kita pagi ini. Kita masuk pemberitaan firman Allah. Saya beri judul menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Ya, menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, kembali firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Kembali firman Allah juga memerintahkan kepada saya dan saudara untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya kekhawatiran. Yesus pun tahu bahwa manusia akan diliputi, akan penuh kekhawatiran dalam hidupnya. Dan Yesus memberikan solusi, janganlah kamu khawatir. Percayalah kepada Bapa yang memelihara kamu. Dan Rasul Petrus dalam pelayanannya juga mengingatkan kembali supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita tahu Dialah yang memelihara, menjaga, merawat, memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Dari sini kita melihat kasih Allah yang besar. Sekalipun manusia sering khawatir, namun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya dan Dia selalu memberikan solusi yang terbaik. Tugas saya dan saudara menyerahkan. Ya, kalau saya beri judul segala perkara, ini bukan berbicara tentang perkara-perkara perihal pertengkaran atau perselisihan. Nah, ini gawe ini bikin perkara saja ini orang, bukan itu.
Tetapi segala apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, perhatikan baik atau tidak baik. Ketika Tuhan mengizinkan suatu masalah terjadi, ya, kadangkala kita menganalisisnya atau meresponnya sebagai sesuatu yang tidak baik. Ya, adanya masalah, adanya pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, tantangan, persekusi, hinaan, cemoohan, ejekan, karena kita menjadi pengikut Kristus, atau hal-hal yang baik sekalipun. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong ini itu, membuka jalan atas segala sesuatu. Ada tembok besar penghalang ternyata Tuhan bukakan. Kita diberkati dengan melimpah, tidak berkekurangan satu apapun. Bahkan doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan terasa cepat sekali Tuhan menjawab. Itu tetap harus kita serahkan kepada Tuhan. Baik yang baik ataupun yang menurut pandangan kita tidak baik. Sebab apa? Ketika saya dan saudara melatih diri dalam hidup ini untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka kita akan terus dilatih dalam hidup ini untuk selalu bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Sekalipun semuanya aman-aman, semuanya damai, semuanya tercukupkan, harapan kita tidak terikat pada hal itu. Bahkan ketika sesuatu yang tidak baik pun menimpa kita, kita tidak berkutat, kita tidak berkubang, kita tidak fokus pada hal-hal yang tidak baik itu. Melainkan dalam situasi baik ataupun tidak baik, harapan kita kepada Tuhan. Sumber pertolongan, sumber berkat, sumber segala sesuatunya. Maka dari itu serahkan segala perkara kepada Tuhan. Dan ketika saya dan saudara sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, jangan diambil lagi. Jangan dijadikan tetap menjadi beban pikiran. Ya. Sebagai contoh saya menyerahkan ini kepada saudari Anneke. Dan saudari Anneke menerima apa yang saya serahkan. Tidak mungkin saya akan mengambil itu kembali, sebab saya sudah serahkan. Ada kalanya saya dan saudara menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatunya, namun tetap menjadi beban pikiran. Sehingga tidak ada kebebasan. Tetap rasa khawatir itu ada. Padahal wis tak serahno. Sudah aku serahkan, tapi kok masih terus diliputi. Berarti kita tidak seutuhnya menyerahkan. Kalau kita sudah menyerahkan, berarti kita meluaskan. Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Jangan diambil lagi. Jangan sudah diletakkan, diserahkan, kita pungut kembali. Sehingga tetap menghambat perjalanan kita. Sehingga tetap tidak ada damai sejahtera dalam kita. Tapi kalau kita sudah serahkan, ya kita bebaskan dia bekerja. Menurut pujian tadi, waktu dan caranya yang tepat dan terbaik. Nah, kita akan melihat beberapa contoh di Alkitab. Kita melihat dalam kehidupan Hizkia. Kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kita baca terlebih dahulu beberapa ayat. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu.
sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Arti kata Hizkia, Allahku kekuatanku. Itu arti Hizkia. Ya, Hizkia seorang raja yang pada waktu itu dia sedang naik daun. Kemenangan demi kemenangan dia dapatkan. Berkat-berkat kekayaan, kesuksesan, keberhasilan Tuhan berikan kepada Hizkia karena dia takut akan Tuhan. Namun satu kali kelak dia jatuh sakit. Ya, jadi sakit itu bisa menimpa siapa saja, baik raja, prajurit, orang terkenal, orang yang punya kedudukan tinggi, siapa saja bisa kena sakit. Dan Hizkia mendapatkan vonis langsung dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi serta isinya dan pemilik kehidupan. Tuhan berfirman kepada Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia. Dan vonis yang diberikan Tuhan bukan vonis yang biasa-biasa, saudara. Katakan kepada Hizkia, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Tuhan memerintahkan kepada Yesaya, sampaikan kepada Hizkia, supaya Hizkia titip pesan kepada keluarganya. Sampaikan kata-kata terakhir, kata-kata perpisahan. Sebab karena penyakitnya dia akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya percaya ketika firman Tuhan datang kepada Hizkia dengan kata-kata seperti ini, pasti dia syok sekali. Dia kaget. Dia kaget. Bisa jadi dia tambah stres. Coba kalau hal ini terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Ada kalanya vonis dokter saja penyakit tertentu kita sudah rasa takut. Ini sampaikan pesan terakhir. Ya belum ada orang di muka bumi saya percaya dapat firman seperti ini selain Hizkia. Sampaikan pesan terakhir. Pesan-pesanmu apa kepada keluargamu? Pesan opo? Warisane kok bagi nang sopo? Kerajaan ini diterusno sopo. Hizkia kaget. Namun satu hal yang harus kita pelajari, ketika Hizkia mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya, dengan keadaan sakit dan datanglah firman Tuhan bahwa Tuhan memvonis dia mati, Hizkia tidak menyalahkan Tuhan. Hizkia tidak menyalahkan Yesaya. Hizkia tidak menyalahkan sakit penyakitnya. Hizkia tidak menyalahkan yang lain, keluarganya atau siapapun. Bahkan Hizkia tidak menyalahkan iblis. Beberapa waktu yang lalu di Facebook saya ada yang bertanya, Om, saya mau tanya, saya punya teman.
Ketika dia datang terlambat ke kantor, dimarahi bosnya, dia selalu katakan, ini iblis yang menyerang saya. Ketika dia bangun terlambat kesiangan, dia selalu katakan cerita kepada saya, iblis menyerang saya sehingga saya bangun terlambat. Ketika dia sakit perut, maaf kata, buang air besar berkali-kali di toilet, dia selalu katakan iblis menyerang saya. Terus saya tanya, apakah dia seorang yang setia beribadah? Ya, dia rajin ke gereja. Saya jawab, berarti inputnya apa, outputnya apa? Apa yang dia dengar di gereja itulah yang menghasilkan. Berarti menurut Om Angga ya apa? Berarti selama itu di gereja inputnya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena serangan iblis. Tapi dia tidak mau melihat dirinya. Datang terlambat ke kantor, dimarahi atasan, itu karena iblis yang menyerang sehingga dia datang terlambat. Kan belum tentu. Mungkin dia begadang, main game, nonton drakor, sampai larut malam, bangun kesiangan, datang terlambat, tapi disimpulkan, oh itu serangan iblis. Serangan iblis. Semuanya serangan iblis. Nah berarti apa yang dia diajarkan di gerejanya bahwa segala sesuatu itu dari iblis. Sampai urusan pribadi ke toilet pun saya katakan seperti itu. Karena serangan iblis. Nah berarti yang dia dengar itulah yang dia keluarkan. Ya, bagaimana tanpa melihat dirinya. Bangun kesiangan apakah dia tidur cukup, tidur dengan cepat atau tidur sangat terlambat. Nah, kita lihat Hizkia tidak menyalahkan siapapun. Nah, sekarang saya dan saudara ketika menerima sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, siapa sih yang pertama-tama kita salahkan? Makanya ketika ada orang buta sejak lahirnya, orang-orang bertanya, ini Yesus, siapa yang salah? Siapa yang berbuat dosa? Apakah dia, apakah orang tuanya? Atau siapa? Yesus katakan, halah, bukan dia, bukan orang tuanya. Tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam dia. Jadi cenderung Yesus mau mengatakan seperti ini. Cenderung manusia itu menyalahkan si A, si B, si C ketika ada sesuatu yang tidak baik datang. Ketika Hizkia mendengar hal ini, dia meresponnya dengan sebuah tindakan yang benar. Dia pilih untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memvonis dia mati, Hizkia tahu Tuhanlah juga yang mampu memberikan hidup. Jadi dia berdoa kepada Tuhan yang telah memberikan Hizkia hidup. Dan dia berdoa kepada Tuhan, dia sampaikan semua isi hatinya kepada Tuhan, dia serahkan dengan tangisan yang yang penuh ratapan. Dia tangiskan semuanya di hadapan Tuhan. Dan sebelum Yesaya keluar dari istananya, masih dalam pelataran tengah istana Hizkia, firman Tuhan kembali datang. Bahwa Tuhan telah mendengar doa Hizkia. Dia sembuh. Dia tidak jadi mati. Dan Tuhan menjawab doa Hizkia lebih daripada apa yang dia doakan dan pikirkan. Bukan hanya kesembuhan yang dia terima, vonis kematian Tuhan berubah menjadi kehidupan, namun juga Tuhan menjanjikan panjang umur. Tambahan umur dan kemenangan atas musuh yang ada. Saudara, saya berharap saudara menangkap hal ini. Keputusan Tuhan bisa berubah karena doa orang percaya. Keputusan Tuhan bisa berubah karena doa orang percaya.
Vonis juga Tuhan sampaikan untuk penduduk Niniwe dalam kitab Yunus. 40 hari lagi aku akan menunggang balikkan kota ini. Seluruhnya tidak ada yang tersisa. Dan ketika Yunus sudah bertobat, setelah dia lari dari panggilan Tuhan, dia beritakan Injil. Ketika firman Tuhan disampaikan, responnya luar biasa. Keputusan Tuhan sudah terlaksana 40 hari lagi. Kalau hakim itu sudah diketok-tok. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, rajanya, ajudannya, bawahan-bawahannya, sampai masyarakat, bahkan sampai kambing dombanya, lembu sapi yang tidak ngerti urusan puasa dengan Tuhan, mereka berpuasa. Dan ketika mereka merendahkan diri, berdoa, berseru, memohon ampun dan menyerahkan segala kehidupan mereka kepada Tuhan, sekejap Tuhan firmankan, aku tidak lagi akan menghukum bangsa Niniwe karena mereka kembali kepadaku. Keputusan Tuhan berubah karena orang-orang yang berdoa. Maka dari itu Hizkia menyadari sesuai dengan arti namanya. Dia menjadikan Allah Tuhannya itu kekuatannya. Mujizat terjadi. Dia serahkan apa yang dia alami kepada Tuhan. Dia berdoa. Lebih baik saudara dan saya memilih untuk berseru kepada Tuhan. Daripada menyalahkan si A, si B, menyalahkan Tuhan, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan sesama orang percaya. Lebih baik memilih berdoa. Ketika ada sesuatu yang tidak baik menimpa kita. Yang kedua, kita belajar dalam kehidupan Yefta. Mana Yefta? Kita buka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat ini keseluruhan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Yefta dan Gilead, ya. Yefta 11 ayat 1 sampai 11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Yeremia Nova. Oh, salah. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amun berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amun itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amun. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amun. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amun, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu
ke hadapan Tuhan di Mizpa. Ya, arti Yefta itu dia membuka. Itu arti kata Yefta, dia membuka. Kita perhatikan ayat yang pertama, dicatat oleh penulis kitab Hakim-Hakim, bahwa Yefta itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi dia seorang yang, ya kalau saudara kita bayangkan pahlawan yang gagah perkasa, berarti dia memiliki fisik yang kuat. Dia memiliki keahlian khusus dalam berperang. Disebut pahlawan yang gagah perkasa berarti dia tidak terpengaruh ketika mendengar ancaman dari musuh. Dia tidak terpengaruh, dia tidak takut ketika ada musuh yang memberikan ancaman. Bahkan sekalipun musuh itu menyerang, karena Yefta disebut pahlawan yang gagah perkasa, maka dia akan dengan berani menghadapi musuh yang menyerang itu. Namun ternyata ada yang mengganjal dalam kehidupannya, dalam latar belakang hidup Yefta. Yang artinya dia membuka nama Yefta, namun sepertinya tertutup jalannya. Masalah yang dihadapi Yefta timbul dari keluarganya. Yefta ini adalah anak dari seorang perempuan sundal. Jadi dari istri yang tidak sah, karena perempuan sundal. Ya kalau zaman sekarang bisa disebut dengan istilahnya anak haram lah, maaf kata. Dan dia punya dari satu ayah, ayahnya namanya Gilead. Dan Gilead ini menikah lagi dengan perempuan yang sah. Dari perempuan yang sah, Gilead punya banyak anak, beberapa anak. Dan ketika anak-anak dari perempuan yang sah ini dewasa dan mengetahui latar belakang Yefta, dikatakan Yefta diusir. Kata mereka bahwa Yefta tidak berhak memiliki, mendapat milik pusaka dalam keluarga sebab engkau anak dari perempuan lain, bukan anak-anak kandung, bukan saudara kandung, tetapi anak dari perempuan sundal. Ya kalau bahasa sekarang Yefta dicoret dari kakak karena menghilangkan Tupperware. Dia dicoret dari kakak. Dia tidak masuk hitungan yang berhak mendapatkan milik pusaka. Tantangan yang besar. Dari sini kita melihat bahwa Yefta mengalami penolakan dari lingkungannya, dari keluarganya. Dia ditolak, dia tidak diakui. Apakah saudara pernah mengalami penolakan dari seseorang? Wah, aku nembak dia, aku ditolak. Ya itu cari lagi nggak apa-apa. Tapi ini benar-benar ditolak. Pribadinya ditolak, keberadaannya ditolak. Tidak diakui. Sehingga saya percaya Yefta mengambil suatu keputusan yang sebenarnya dia tidak inginkan. Dia menjadi pemimpin para perampok. Dari sini saya mempelajari sebenarnya orang-orang yang telah mengambil keputusan salah dalam hidupnya. Itu sebenarnya bukan kemauan mereka. Mungkin mereka memakai narkoba, terlibat dalam kehidupan yang gelap. Saya percaya sama seperti Yefta, sebenarnya itu bukan harapan mereka, bukan keputusan mereka. Karena ada faktor-faktor sehingga mereka harus mau mengambil dalam kehidupan yang gelap itu.
Yefta karena mengalami faktor lingkungan keluarga yang buruk, dia mengalami penolakan. Dia mengambil suatu sikap yang saya percaya itu sebenarnya bukan kemauan Yefta, yaitu menjadi pemimpin gerombolan para perampok. Gerombolan. Namun dalam hati kecil Yefta, dia tetap punya Tuhan. Saya percaya orang-orang yang jauh dari Tuhan, saya yakin dalam hati kecilnya tetap ada kerinduan untuk balik kepada kasih Yesus. Mereka memilih itu karena mungkin mereka kecewa dengan keluarga, dengan lingkungan, bahkan dengan gereja. Kalau saudara mencari kesempurnaan dalam gereja, orang-orang percaya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sampai saudara mendirikan gereja di kutub utara, kutub selatan, saudara nggak akan bisa menemukannya. Karena gereja ini bisa dikatakan sebagai bengkel, yang orang-orangnya sama-sama menyerahkan diri untuk selalu diperbaiki oleh Tuhan. Saya penuh kekurangan. Makanya saya mengajarkan jemaat di sini, jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Jangan. Menghormati, mendukung silahkan, tapi jangan mengkultus individukan hamba Tuhan lebih dari Tuhan. Jangan. Satu kali kelak kalau hamba Tuhan itu berbuat kesalahan, menyinggung hati kita, maka kita kecewa. Tapi pindah gereja wis ngolek pendeta liya, padahal pendeta iki tak sanjung-sanjung, tak dukung-dukung. Satu kali kelak dia berkhotbah nyinggung perasaanku. Jangan saudara. Saya mengatakan kultus individu kan Yesus saja wis di atas segalanya. Ya. Ada orang-orang, ingat saudara tentang 10 dirham yang hilang dari seorang perempuan dalam kitab Injil. 10 dirham itu sebagai tanda bahwa dia siap menikah. Namun ternyata 1 hilang. Dan perempuan dalam Injil itu diterjemahkan sebagai church, gereja. Ada orang-orang yang hilang dari gereja karena orang-orang di dalam gereja. Tetapi perempuan ini tidak menyerah, gereja ini tidak menyerah. Dia cari itu dirham. Dan ketemu. Ketika ketemu, dia telah bersiap untuk melakukan pernikahan. Ada orang-orang di gereja yang terhilang karena sesama orang-orang gereja. Tapi kita tidak boleh menyerah. Tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin mengembalikan mereka kepada gereja. Makanya sekarang di bangsa kita, mau tidak mau fakta, ateis dan agnostik itu meningkat cepat hari-hari ini. Meningkat cepat. Daripada perkembangan mayoritas maupun kita Kristen, mereka meningkat cepat. Dan saya melihat di video mereka mengapa memilih ateis agnostik, kesimpulannya hanya satu, kecewa dengan orang-orang yang di dalamnya. Padahal mereka mengharapkan kesempurnaan di dalam agama yang dia percayai dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Tidak bisa, saudara. Jadi dia melakukan pembenaran diri sendiri, tidak bisa seperti itu. Nah, kita kembali kepada Yefta. Ketika Gilead dengan anak-anaknya menjadi suatu bangsa, musuh menyerang, Bani Amun menyerang. Dan mereka kembali datang kepada Yefta. Ini masalah yang pertama dihadapi Yefta. Selain penolakan, masalah yang kedua ialah orang yang telah menyakitinya, mengecewakannya, menolak dia, datang kembali meminta pertolongan.
Saudara pernah seperti ini? Saya percaya pernah. Orang itu pernah mengecewakanku, menyakitiku, menolak keberadaanku. Ternyata tiba-tiba dia datang minta pertolongan, minta bantuan untuk masalah yang dia hadapi. Makanya Yefta bertanya-tanya, bukankah kamu dulu yang menolak aku, yang mengusir aku? Kenapa kamu sekarang kembali datang? Nah, ini pertanyaan yang umum, saudara. Respon yang umum. Kenapa kamu datang? Kamu yang menolak aku kok. Ayo tolonglah kami. Kami berjanji kalau sudah menang, kamu akan kujadikan kepala, pemimpin atas bangsamu. Nah, ini merupakan suatu dilema dalam diri Yefta. Namun karena Tuhan jauh lebih berkuasa dalam dirinya, walaupun Yefta sudah melakukan hal itu, maka akhirnya Yefta memberikan dirinya untuk menolong bangsanya, menolong orang yang telah menolak dia. Dari sini kita belajar bahwa Yefta memberikan pengampunan dan memberikan kasih kepada orang-orang bangsanya, keluarganya yang telah mengecewakan dia. Bahkan sebelum berperang pun dia menyerahkan segala perkara, ayat yang ke-11 ke hadapan Tuhan. Ketika Yefta memberikan pengampunan, ketika Yefta memberikan kasih, menunjukkan kasih kepada mereka yang telah berbuat tidak baik kepada dirinya, maka ayat yang ke-12 dan pasal berikutnya, maka apa yang terjadi sesuai dengan namanya, Tuhan membuka. Berkat mengalir dalam hidup Yefta, Yefta dipulihkan, melalui kehidupan Yefta Bani Amon dikalahkan, dan dia memimpin bangsa Israel kembali menyembah Tuhan. Latar belakangnya pernah jadi perampok, tapi sekarang menjadi pemimpin untuk menyembah Tuhan. Dari mana? Dari saat dia memberikan pengampunan dan dia menyerahkan. Saat saya dan saudara menyerahkan kepada Tuhan, maka saya yakin apa yang dialami Yefta akan kita alami, bahwa jalan itu terbuka. Solusi itu tersedia. Contoh berikutnya perempuan pendarahan. Ya, dalam Injil Matius 9. Kita buka dalam Injil Matius 9. Ayat 18 sampai 26, saya ceritakan saja kepada jemaat untuk menyingkat waktu. Dalam hukum Taurat, perempuan yang meleleh darah atau pendarahan dalam manusia normal, ya wanita haid, menstruasi, dalam hukum Taurat, adat istiadat Yahudi, mereka harus tinggal di pengasingan selama 7 hari. Kalau darah itu masih keluar, masih menstruasi, ini wanita normal. Tetap dalam tinggal pengasingan sampai selesai. Dia harus di luar kemah, dia tidak boleh datang beribadah menyembah Tuhan. Harus diasingkan. Namun apa yang terjadi dalam perempuan ini, meleleh darah, menstruasi selama 12 tahun. 12 tahun. Ya, saya percaya wanita yang menstruasi pun kadangkala ada kalanya merasakan keluhan sakit. Padahal itu normal. Coba kita renungkan selama 12 tahun, saudara. Darah terus keluar. Darah terus keluar. Dia pergi ke tabib manapun, nol. Dari orang yang kaya untuk mengobati, sampai jatuh miskin, habis. Imam selalu menyatakan, kamu masih najis. Kamu tinggal di tempat terasing, jauh dari keramaian. Setiap kali imam sore sebelum matahari terbenam, oh kamu masih najis. Besok kamu masih najis.
12 tahun terikat dengan kata najis. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang Yabes artinya kesakitan. Dari bayi sampai besar setiap orang yang memanggil Yabes, sakit, menderita, sakit, menderita. Bukankah seperti itu? Ini 12 tahun. Selain menderita sakit, dia selalu dikatakan najis, kotor. Diasingkan tersendiri, enggak ada yang peduli, enggak ada yang perhatikan. Sampai satu kali ketika Yesus datang. Dan dia menyerahkan penyakitnya dalam satu iman. Dia berpikir bahwa asalku jamah ujung jumbai jubah Yesus, aku akan sembuh. Jubahnya aku akan sembuh. Dari perkataan iman ini timbullah tindakan iman. Ya, mari kita lihat jumbai, jubah itu ya. Kita belajar terlebih dahulu sejenak tentang jumbai jubah. Ya bilangan 15. Kita buka bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, atau punca itu ujung, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Seiring berjalannya waktu tidak ada orang Israel asli yang membuat jumbai jubah ini. Artinya dalam ujung jubah itu ada tambahan jahitan lagi. Setelah jubah itu dengan warna biru ke ungu ke biru-biruan. Jadi kalau saudara punya ujung baju ada tambahan jahitan lagi. Itu sebagai peringatan supaya bangsa Israel tidak lagi berbuat menurut hatinya sendiri atau menurut apa yang anggap dia benar. Melainkan mengingat segala perintah Tuhan. Jadi ketika mengingat segala perintah Tuhan, berarti mereka juga mengingat Tuhan sendiri. Dan ketika zaman Yesus melayani, hanya Yesus yang masih memakai itu. Sedangkan perempuan pendarahan ini orang hidup dalam adat atau masyarakat Yahudi. Dan ketika dia melihat Yesus berjalan, Yesus masih memakai jumbai itu. Sedangkan orang Israel yang lain seiring berjalannya waktu tidak lagi memakai itu. Dan ketika perempuan ini melihat, dia ingat akan peringatan Tuhan, perintah Tuhan. Dan selain dia mengingat perintah Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, dia meyakini Yesus itu Tuhan. Makanya dia berpikir asalku jamah saja aku sembuh. Dan ketika dia keluar dari tempat pengasingan, menerobos peraturan-peraturan, dia sentuh ujung jubah Yesus, dia sembuh. Dan ketika Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Padahal perempuan ini tidak menjamah. Kalau menjamah itu menyentuh bagian tubuh. Tapi Yesus katakan ada yang menjamah aku. Ada kuasa. Dan perempuan ini Injil katakan dia menceritakan segala sesuatu. Saya percaya dari segala sesuatu yang dia ceritakan, dia berkata seperti ini.
aku tidak menyentuhmu. Karena ketika aku menyentuhmu, kamu menjadi najis. Sama. Karena yang tersentuh menjadi najis, yang kesentuh ya najis. Dan wanita ini memegang bagian ujung saja, enggak sampai menyentuh Yesus. Berpapasan atau menempel lah dalam tubuh Yesus, enggak sampai menjamah. Cuma ngutik. Tapi dia tahu, lebih dari jubah yang keungu biru-biruan, dia tahu ini Tuhan yang sanggup berkuasa. Makanya ketika perempuan ini sudah menceritakan, dia menyerahkan penyakitnya dalam suatu tindakan iman. Dan Tuhan berkata, anakku, imanmu telah menyembuhkan. Berkat yang pertama. Berkat yang kedua, pulanglah, engkau terima keselamatan. Selalu ada berkat double porsi di saat saya dan saudara menyerahkan pada Tuhan. Dan wanita ini sembuh. Sembuh, sempurna. Contoh yang terakhir, kehidupan Hana. Kita baca 1 Samuel 1 ayat 7 sebelum kita menyembah Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini yang sudah saya katakan dari awal. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, jangan diambil lagi. Hana dari tahun ke tahun dia pergi ke bait Allah untuk memuji menyembah Tuhan. Dari tahun ke tahun pula Hana tetap merasakan dia selalu tersakiti. Karena suaminya punya madu, makanya siapa yang mau dimadu? Dia menyembah Tuhan, glory. Ketika masalah datang, dia tetap dalam keadaan yang sama. Bertahun-tahun lamanya dia pergi ke bait Allah untuk berdoa. Tapi mengalami sesuatu yang sama. Dan kalau saya renungkan berarti Hana ini, dia datang kepada Tuhan, dia menyerahkannya, tapi ketika dia mau pulang dari bait Allah kembali ke kampungnya, dia ambil lagi itu apa yang dia alami. Ya, apakah saya dan saudara juga sering berkata, aku wis berdoa, aku wis rajin ibadah. Kok masalah itu durung mari-mari? Ya, pernah saudara melihat di suatu tampilan ya, seorang anak berkata kepada bapaknya, Pak, Bapak ini kok setia pada Tuhan, setia berdoa. Tapi ekonomi kita kok seperti ini? Iya nak, ketika aku berdoa, bapakmu berdoa. Justru banyak yang hilang, banyak yang berkurang. Anaknya berkata, loh kok iso? Apa Pak? Hilang, berkurang kekhawatiran, berkurang ketakutan, berkurang kecemasan, berkurang hal-hal yang menghantui berkurang. Ya. Kenapa kok sama kita seperti Hana? Berarti kita menyerahkan tapi kita ambil lagi. Sampai kepada satu titik tertentu di bait Allah, waktu makan dia tinggalkan makanannya. Dia pilih berdoa. Menangis terseduh-seduh. Hanya bibirnya yang komat kamit. Dia menangis kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia sampaikan unek-uneknya kepada Tuhan. Dan setelah dia selesai, dia mengalami perubahan dalam dirinya. Mukanya yang muram tidak lagi menjadi berseri-seri. Dia berseri-seri. Dari yang dulu tidak mau makan, sekarang makan. Apa masalah yang dihadapi Hana? Tetap dia masih belum bisa punya anak. Dia masih terima hal-hal yang menyakitkan dari Penina, istri kedua dari suaminya.
Setelah dia berdoa dengan muka yang berseri-seri, selesai berdoa muka berseri-seri mau makan, masalahnya pancet. Tapi pribadinya yang diubahkan Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika selama 1 tahun berikutnya sampai dia melahirkan anak, dia tetap mengalami hal yang seperti itu dari Penina. Tapi dengan sikap yang berbeda. Sebelum tahun-tahun yang dulu yang dia alami. Dia punya sikap yang berbeda sekarang. Kadangkala doa itu tidak merubah keadaan, tapi merubah orang yang berdoa terlebih dahulu. Dia serahkan. Sampai 1 tahun berikutnya, Tuhan buka jalan. Tanggungan aib yang selama ini dia terima dari cemoohan orang-orang pada waktu itu. Pada waktu itu dalam adat istiadat mereka yang tidak mempunyai anak mendapat cemoohan sebagai maaf kata perempuan yang gagal. Lebih pedas perkataannya yang mereka terima. Mereka dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Namun ketika dia sudah menyerahkan, Tuhan buka jalan. Dan dalam 1 Samuel 2 ayat 21 Tuhan tambahkan lagi 5 anak. Maka dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Tidak lagi muka muram, tetapi dia berdoa terus dalam puji-pujian, sukacita, sorak kemenangan di hadapan Tuhan. Ayo mulai sekarang kita mau belajar menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Kita sudah melihat banyak contoh-contoh dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru yang sama menyembah Tuhan yang hidup. Dan ketika mereka menyerahkan segala sesuatu di hadapan Tuhan, Tuhan membuka jalan. Sekali lagi saya mau katakan berkat double porsi itu Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan lebih dari yang jauh dari yang kita doakan dan pikirkan. Saya tidak tahu perkara apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Pagi ini serahkan pada Tuhan. Dalam bait Allah, dalam zaman perjanjian lama ada 2 pintu. Ketika jemaat masuk harus melalui pintu selatan dan keluar harus melalui pintu utara. Tidak boleh jemaat Tuhan masuk dan keluar melalui pintu yang sama. Artinya apa? Saudara masuk ke gereja, saudara membawa pergumulan kepada Tuhan. Dan ketika saudara keluar, jangan lagi bawa pergumulan, bawa kemenangan, bawa mujizat, saudara. Kalau ono sing amin ya ora apa-apa. Bawa anugerah Tuhan. Kita datang, jangan sama sewaktu kita pulang. Hana datang dalam keadaan muram, dia pulang dalam keadaan berseri-seri. Walaupun ketika pulang ada masalah lagi yang datang, Hana sudah punya sikap yang berbeda. Yang berbeda. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita meyakini bahwa Allah kita Allah yang peduli. Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi dalam hidup ini? Nyanyikan dengan penuh iman, nyanyikan dengan penuh pengharapan bahwa Allah kita Allah yang peduli. Hari ini ketika kita belajar terus dalam hidup ini untuk menyerahkan apa yang menjadi doa-doa pergumulan kita. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan Tuhan Yesus menolong. Kita akan mendapatkan kemenangan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa kau harus terjadi di dalam kehidupan ini? Saat
anugerah Tuhan. Nikmati Dia. Haleluya. Hadiratnya ada di sini. Oh Yesus. Haleluya. 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 Terima jawaban doa-doamu dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Oh Tuhan, Tuhan, tolong kami umat-Mu. Tuhan, tolong kami jemaat-Mu pagi ini. Lawati, lawat, jamaah-jamaah. Sehingga kami pulang dengan kepuasan yang dari Tuhan. Kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih berkuasa dari segala masalah, lebih berkuasa dari keadaan apa yang kita alami. Dia lebih berkuasa. Harap Dia, harap Dia. Haleluya, 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 haleluya. Saya serahkan kembali kepada peduli segala persoalan yang kita hadapi akan menjadi biarkannya ku bergumul sendiri sampai Mari kita akan bersama-sama kita masuk di dalam doa. Dan nanti saya minta dengan kasih Kristus, kalau ada Ibu Teresa akan angkat di dalam doa. Ibu Teresa kalau ada, mamanya Enji kalau ada, saya minta untuk ngangkat doa. Bapa, kami bersyukur Haleluya. kepadamu ya Allahku. Kami tahu Haleluya. Tuhan setiap kami memiliki problem dan persoalan Tuhan. Tapi satu hal kami tahu bahwa Allah yang kami sembah Haleluya. adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara melebihi apa yang kami pikirkan. Karena Tuhan Engkaulah jalan itu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap rintangan, tantangan yang kami hadapi, kami tahu kami akan mampu melewatinya bersamamu Tuhan. Amin. Ampuni kami Bapa kalau mungkin tanpa kami sadari kami sudah jauh melangkah dari kehendak Tuhan. Tapi kami percaya tangan kasih Tuhan akan melingkupi kami, akan Amin. membawa kami kembali pada posisi kami untuk menyenangkan hati Tuhan, pada destiny kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah membentangkan firman Tuhan. Bapa, Engkau pakai lagi dia Tuhan, melipat gandakan pengurapan yang daripadamu, lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sangat baik dan terlalu baik bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah kami kembali dengan sebagai manusia yang baru, diperbarui lagi dalam pengertian hikmat marifat yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membawa persembahan yang kedua, kita jalankan pujian yang kita nyanyikan tadi. Dia ada berkesudahannya. Tuhan Yesus tetap baik.
kedua, baik persembahan di hamba-hambamu dan jemaatmu, Tuhan kiranya memberkati 1/10 jemaatmu, kembalikan pada siang ini berdasarkan firman Tuhan. Engkau memberkati semua yang hadir sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum tutup dalam doa berkat, ya, nanti latihan pujian kaum muda. Ya. Lalu minggu terakhir, tanggal 30 April, kita pakai atas ya, baju batik sudah tercantum juga di warta ya. Minggu terakhir pakai baju batik ya, puji Tuhan. Saya kira ibadah-ibadah tetap ya, doa kaum muda Rabu ya. Selasa, Rabu doa, Kamis tengah minggu, Jumat doa pelayan, Sabtu muda mudi remaja, Minggu anak-anak pagi, siang setengah 9 ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati bagi gembala saya di tempat ini. Terima kasih. Saya kayak kelihatan Mas Sandi juga ya. Mas Sandi naik sepeda motor dari Poso. Terima kasih kepada Mas Lukas keluarga, Mas Yonatan keluarga ya. Saya dapat informasi lah 24-25 April datangnya. Enggak apa-apa, selesai hari raya, untuk hari raya dewe ya. Tak lihat sekolah minggu, inilah anaknya Yonatan sudah datang ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Bu Teresa terima kasih, Mas Lukas ya. Semuanya yang hadir mudik ya. Saya ditanyai sama, Om enggak mudik yang Blitar? Enggak, aku 6 tahun enggak lihat mudik yang Blitar. Jadi delok apa yang Blitar? Paling ya perjalanan cukup lelah. Saya di rumah saja. Kemarin Presiden Kang Kinasih ya kemarin ya Mas Luis ya, anak saya itu orang tua dia Mas. Saya pagi siang mumet. Terus pikir saya ya kalau Tuhan angkat ya silakan. Saya enggak punya nyawa, saya enggak bisa dipijet sama anak saya ya. Mumet, munyer saya ke kamar, munyer melumah, miring munyer lah ya apa gitu kan. Saya bergorogoh balsem kilika itu bukan tak blonyoi sininya berderet, ndasku sing tak blonyoi sing mumet ini. Blonyoi ndasku lah, apa tak keramasi darah Yesus dan saya cuma katakan Tuhan semua rencanamu, tapi Tuhan tolong, Tuhan baik ya. Tetapi saya bersyukur ya, saya bisa anjang sono sore ini ya. Sebab ini hari raya Idul Fitri, saya nggak enak dah ke Pak kami tua, nggak enak dah ke tempat yang lain, tetangga-tetangga belum selesai ya. Ya kapan diteruskan, beri sehat saya Tuhan, saya bilang gitu. Terima kasih ya jemaat yang sudah hadir, jemaat yang mudik ya. Nanti kapan kembalinya enggak tahu, yang penting saya tetap doa bersama-sama saudara ya. Sebelum tutup dalam doa ya, saya minta anak Seren dengan ibunya, sebab ini anak ya sekolah minggu yang ya terbaik lah istilahnya, mendapat suatu piagam untuk maju ke depan ya. Piagam nanti akan saya serahkan kepada anak Seren. Tolong ibunya dipoto ya. Siang ini kita akan tutup di dalam doa berkat dengan kasih Kristus. Kita akan sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat satu pujian yang sering saya angkat ya, tetapi kita angkat
rapnya saja. Kalau sampai hari ini kita masih ada, ya, kita angkat rapnya saja. Haleluya. Sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Oh sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus kita memimpin ibadah siang ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami sudah diberkati lewat firman Allah. Siang hari ini Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Segala ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Setiap kami manusia punya yaitu rasa takut, kekhawatiran. Tetapi firman-Mu memacu iman kami. Firman-Mu senantiasa membawa kehidupan kami supaya kami mau belajar pasrah kepada Engkau ya Tuhan. Supaya firman-Mu membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang ini, bahkan kasih-kasih kami yang dari jauh yang bersama-sama datang ibadah pada siang hari ini semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kalau sebentar berlatih pujian kaum muda remaja-Mu dan seluruh jemaat-Mu akan mengakhiri dalam ibadah ini. Kami tetap bersama-sama menyerahkan dari tempat ini seluruh kehidupan Ibu Tuti. Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Kami serahkan dalam tangan-Mu, seluruh jemaat-Mu yang berusia lanjut pun Tuhan memberi kesehatan, memberi kekuatan selalu ya Bapa. Puji syukur, hormat bagi kemuliaan-Mu. Segala pekerjaan jemaat-Mu, segala apapun yang dikerjakan, Engkau berkati dan dibuatnya semua menjadi berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ini ucapan syukur kami dan doa kami yang Tuhan sudah pimpin awal pertengahan sampai akhir ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah bersama-sama membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan menyertai kita sekalian pada saat siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bersama-sama kami bawa berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami. Kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Masih ketinggalan keluarga Mbak Lilis atau keluarga Mas Bambang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.